Assalamualaikum, selamat siang. Berjumpa lagi nih pada mata kuliah Kimia Bahan Makanan dengan dosen pengajar Dr. Anda Hajah Rilia Iriani MSI, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Ibu Rilia. Sebelum masuk ke pembelajaran, izinkan saya selaku perwakilan dari kelompok 4 untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Salma dengan NIM 1905026046. Selanjutnya, Zainur Arif Rahman dengan NIM 1905026061. Kemudian ada Pahria Aryani dengan NIM 1905026067. Ada pula Yiska Manggiu dengan NIM 1905026079. Dan terakhir ada Marifatul Jannah dengan NIM 1905026081. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang protein. Submateri yang dibahas yaitu pertama, pengertian protein, kedua, struktur protein, dan ketiga, kegunaan protein. Apa itu protein? Loh, kok asam amino? Bukannya tadi mau membahas tentang protein ya? Eits, sebentar dulu dong. Asam amino berhubungan erat loh dengan protein. Jadi kita harus berkenalan dulu dengan asam amino. Kelompok kami akan menjelaskan sedikit tentang asam amino. Asam amino adalah monomer penyusun protein yang berupa senyawa dengan gugus karboksil dan gugus amina. Struktur umum asam amino, atom C sebagai pusat dengan keempat lengannya, yang masing-masing mengikat atom H, gugus amina, gugus karboksil, dan rantai samping. Asam amino penyusun protein berjumlah 20 dengan rantai samping yang bervariasi. Jenis-jenis asam amino dengan rantai samping yang bervariasi bisa dilihat pada slide. Tanda warna pink pada struktur asam amino itulah yang disebut rantai samping. Selain asam amino, ada lagi loh yang berhubungan erat dengan protein. Ya, ikatan peptida. Peptida bisa terbentuk dari gabungan 2 atau lebih asam amino yang dihubungkan dengan ikatan peptida. Nah, bagaimana pembentukan ikatan peptida itu bisa terjadi? Jadi, dari gugus karboksil asam amino yang pertama dengan gugus amina dari asam amino yang kedua akan membentuk ikatan kovalen. Antara atom C dan atom N menghasilkan H2O. Jika tersusun dari 2 asam amino, maka dikatakan sebagai dipeptida. Tersusun dari 3 asam amino dikatakan tripeptida. 4 asam amino tetrapeptida. 5 asam amino pentapeptida, serta seterusnya. Setelah mempelajari tentang asam amino dan ikatan peptida, saatnya membahas topik utama, protein. Jadi, protein adalah polimer alami gabungan dari beberapa asam amino yang kemudian akan dihubungkan dengan ikatan peptida, membentuk protein. Bisa dikatakan sebagai protein jika memiliki berat molekul lebih dari 10.000 Dalton. Lalu, tahu tidak bagaimana struktur protein? Yuk langsung saja pada submateri berikutnya yang akan dibahas oleh Pahria Aryani. Bagaimana struktur protein? Struktur protein. Yang pertama ada struktur primer. Struktur 2D yang menggambarkan urutan asam amino dari suatu protein beserta ikatan peptidanya. Yang kedua ada struktur sekunder. Struktur 3D hasil pelipatan protein akibat ikatan hidrogen antara atom O-karboksil dan N-amino. 2 jenis struktur, alpha helix dan beta sheet (paralel dan antiparalel). Yang ketiga ada struktur tersier. Struktur 3D hasil pelipatan satu rantai protein akibat ikatan hidrogen, ikatan ion, ikatan disulfida gaya van der Waals, dan ikatan hidrofobik. Yang keempat ada struktur quaterner. Struktur 3D hasil pelipatan dari
dua atau lebih rantai protein akibat ikatan hidrogen, ikatan ion, ikatan disulfida, gaya van der Waals, dan ikatan hidrofobik. Bisa dilihat perbedaan dari masing-masing struktur dari struktur primer, sekunder, tersier, dan kuarterner. Nah, kenapa sih protein harus ada pada makanan? Kenapa makhluk hidup memerlukan protein? Yuk ketahui apa saja kegunaan protein yang akan dibahas oleh Zainur Arif Rahman. Kita akan masuk ke materi apa saja kegunaan protein. Yang pertama adalah enzim. Enzim adalah katalis biologi. Enzim mengkatalis hampir semua reaksi yang terjadi di dalam makhluk hidup. Kebanyakan enzim yang telah dipelajari adalah protein. Reaksi akan berlangsung berhari-hari atau berminggu-minggu, bahkan membutuhkan suhu yang tinggi. Sebagai contoh, enzim pada pencernaan, yaitu terdapat pepsin, tripsin, dan lain-lain, yang mendegradasi protein pada diet kita agar asam amino dapat diserap untuk digunakan oleh sel kita. Yang kedua adalah protein pertahanan. Protein pertahanan termasuk antibodi, juga dinamakan imunoglobulin, yang merupakan molekul protein yang mempunyai spesifik tinggi. Protein ini dihasilkan oleh sel khusus dari sistem imun dan berperan merespon antigen asing. Antigen asing ini termasuk bakteri dan virus yang menginfeksi tubuh. 3. Protein transport. Protein transport membawa material dari satu tempat ke tempat lainnya di dalam tubuh kita. Protein transport membawa besi dari liver ke sumsum tulang, di mana besi digunakan untuk mensintesa gugus heme untuk hemoglobin. Hemoglobin merupakan protein yang berikatan dan pembawa O2 dan CO2 di dalam sel darah merah. Sedangkan mioglobin merupakan protein penyimpan oksigen. Keempat, protein pengatur. Protein pengatur itu sendiri berfungsi mengontrol banyak aspek dari fungsi sel termasuk metabolisme dan reproduksi, suhu tubuh, pH darah, kadar glukosa dalam darah harus diatur dengan hati-hati. Banyak hormon yang mengatur fungsi tubuh seperti insulin, glukagon dalam protein. Yang kelima, movement protein. Protein pergerakan sangat dibutuhkan di dalam tubuh kita. Contoh sederhananya yaitu otot kita. Yang termasuk otot yang paling penting adalah jantung, karena berkontraksi dan berekspansi melalui interaksi dari protein acid dan miosin. Contoh lainnya yaitu sperma dapat berenang karena mempunyai flagela yang panjang yang terbuat dari protein. Yang keenam yaitu protein nutrisi. Protein nutrisi menyediakan asam amino untuk embrio dan janin. Albumin telur dan kasein susu adalah contoh sederhana protein penyimpan makanan. Beberapa protein berfungsi sebagai poros atau saluran pada membran yang memungkinkan lewatnya molekul bermuatan dan kecil. Wah, ternyata materinya sudah selesai. Dari materi yang sudah dibahas, dapat disimpulkan bahwa protein merupakan polimer dari beberapa asam amino yang dihubungkan dengan ikatan peptida, yang memiliki 4 tingkatan struktur, yaitu struktur primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Serta protein memiliki banyak kegunaan, salah satunya protein pertahanan, yaitu imunoglobulin untuk membunuh bakteri atau virus penyakit. Cukup sampai di sini pembahasan tentang protein dari kelompok kami.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum, selamat siang.